penyelenggaraan Capital Market Summit and Expo atau CMSI 2025 yang mengusung tema pasar modal untuk rakyat, satu pasar berjuta peluang, sukses menutup seluruh rangkaian acaranya. Selama 2 hari pelaksanaan yakni 17 hingga 18 Oktober 2025 di Main Hall Bursa Efek Indonesia atau BI, antusiasme khalayak sangat tinggi hingga mencatatkan rekor 11.682 pengunjung yang langsung meningkat 51,4% dibandingkan 7.716 pengunjung langsung CMSI 2024 yang sebelumnya berlangsung sehari lebih banyak. Direktur Pengembangan BI Jeffrey Hendrik dalam laporan penutup CMSI 2025 menyampaikan, antrian pengunjung bahkan mengular dari lobi gedung BI hingga pintu masuk MRT Istora Mandiri yang berjarak sekitar 500 meter. Selama 2 hari penyelenggaraan, total ada 48.308 pengunjung CMSI 2025, baik langsung maupun virtual. Jumlah tersebut meningkat 12,3% dibandingkan 43.008 total pengunjung CMSI tahun lalu yang dilaksanakan selama 3 hari. Sebanyak 36.626 pengunjung telah menyaksikan CMSI 2025 melalui kanal YouTube Indonesia Stock Exchange dan kegiatan nonton bareng di berbagai kantor perwakilan BI di seluruh Indonesia, atau naik 3,8% dibandingkan 35.292 penonton daring CMSI 2024 yang digelar 3 hari. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman masuk dalam daftar 10 menteri dengan kinerja terbaik selama 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Nama Amran menempati peringkat kelima dalam survei nasional yang dirilis oleh Indo Strategi Research Intelligence. Survei dilakukan terhadap 424 responden yang tersebar di 34 provinsi. Para responden terdiri dari kalangan dosen, aktivis, pengusaha, hingga mahasiswa pasca sarjana. Hasil survei menunjukkan Amran meraih skor kepuasan publik sebesar 3,21, menempatkan Kementerian Pertanian sebagai salah satu dari 10 kementerian dengan skor tertinggi. Adapun kementerian dengan skor tertinggi dalam survei ini adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 3,35, disusul Kementerian Luar Negeri 3,32, Kementerian Agama 3,26, dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi 3,22. Kementerian Pertanian berada di posisi kelima dengan skor 3,21, diikuti oleh Kementerian Keuangan 3,15, Kementerian Dalam Negeri 3,14, Kementerian Pertahanan 3,13, Kementerian Kehutanan 3,08, dan Kementerian Investasi dan Hilirisasi sebanyak 3,08. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi menunjukkan komitmennya dalam mendukung kegiatan positif masyarakat dan menjalin sinergi bersama TNI dengan memberikan dukungan pada penyelenggaraan One Day Trail Trof Hasanuddin 2025 yang digelar pada Sabtu 18 Oktober kemarin. Kegiatan yang mengusung tema Jelajah Buta Pangranwangku itu berlangsung di alun-alun Kota Takalar, Kabupaten Takalar. Kegiatan ini dilepas secara langsung oleh Pangdam 14 Hasanuddin, Majen TNI Widnyatno bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Takalar dan diikuti oleh 2.502 peserta dari berbagai provinsi dan kota. Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi mendukung kegiatan ini dengan menyediakan BBM Pertamax Turbo dan membagikan voucher My Pertamina kepada peserta. Koordinator acara Letkol Infantri Faisal Amin menyampaikan apresiasi atas dukungan Pertamina. Dengan dukungan ini, Pertamina Patraniaga Sulawesi menegaskan perannya sebagai mitra strategis dalam berbagai program sosial kemasyarakatan dan olahraga yang membawa semangat kebersamaan, eksplorasi, dan memperkenalkan kekayaan alam dan budaya lokal. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi program dengan skor terendah dalam survei evaluasi program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Survei dilakukan oleh Indo Strategi Research Intelligence dalam rangka menandai 1 tahun kinerja pemerintahan Prabowo Gibran. Dari 7 program prioritas yang dinilai, MBG meraih skor terendah yakni 2,68 atau berada dalam kategori sedang. Program dengan skor tertinggi adalah pemeriksaan kesehatan gratis sebanyak 3,42, disusul sekolah rakyat 3,13, sekolah unggul Garuda 3,00, lumbung pangan nasional 2,94, koperasi desa atau kelurahan merah putih 2,77,
dan program 3 juta rumah dan program 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah sebanyak 2,69. Riset ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode purposive sampling terhadap 424 narasumber dari 34 provinsi di Indonesia. Para narasumber juga dipilih berdasarkan latar belakang pendidikan minimal S1 serta pekerjaan tetap. Indo Strategi menilai rendahnya skor MBG dipengaruhi oleh sejumlah faktor eksternal yang memengaruhi persepsi publik. Di antaranya adalah pemberitaan mengenai kasus keracunan makanan di beberapa sekolah, serta perbandingan dengan program makan bergizi di negara-negara maju.